Yang paling parah KDRT yang pernah ditanganin apa tuh? Yang sampai bonyoknya kayak apa itu? Dan ada juga nggak yang KDRT parah gitu, terus akhirnya balikan? Klien-klien saya, kalau KDRT nggak bisa dimaafin. Ada Banyak. nggak yang nggak dinafkahin ini cuma tidak dinafkahi batin, lahirnya dinafkahin gitu? Iya ada juga, ya, tapi Mungkin. saya tidak juga di pihak yang melarang orang untuk menikah siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cinta Is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. Oke, hari ini agak beda, agak lain gitu karena saya ngundang Habib nih gitu. Habibnya agak beda nih. Oke, saya manggil apa ya? Oh, Ramzi. Oke. Gue kayaknya nggak biasa gitu manggil nggak pakai ada di depannya tuh. Kenapa? Kalau nggak ada mas gitu. Oke. Ramzi aja Om. Ramzi ya. Nah, Ramzi ini adalah seorang pengacara muda yang banyak pegang beberapa selebritis lah. Dan tentunya hari ini kita mau bahas itu berkaitan dengan pastinya pekerjaan lawyer juga. Tapi sebelum ke situ, gimana kabar dunia hukum di Indonesia nih? Kabar dunia hukum Indonesia ya baik-baik saja. Baik-baik aja ya. Kalau Ramzinya sendiri kegiatannya selain lawyer ada gak sih? Kegiatan selain lawyer. Mungkin jadi selebgram gitu. Saya ada di organisasi tadi. Organisasi saya namanya Robito Alawiyah, organisasi tentang kehabiban. Oh berarti bener Habib ya? Iya bener gue. Wah gila Habib, gue ketemu Habib gak boleh macem-macem ini. Salah repot gue. Udah doktrin duluan. Jadi itu yang kedua saya juga ada usaha lah ikut sama orang. Oke. Chip in modal. Mantap, ya kan. Yang penting sehat selalu kan. Alhamdulillah. Gitu. Nah jadi hari ini karena ini podcastnya adalah tentang cinta, saya tuh mau bertanya tentang permasalahan hukum yang selalu dikaitkan dengan rumah tangga. Yang pasti sumbernya itu kan awalnya mereka cinta nih. Nah, kenapa sekarang tingkat perceraian itu begitu tinggi, ya kan? Ditambah konflik-konflik yang mereka lakukan juga sudah terlalu terbuka gitu. Kadang-kadang di sosial media, wah saling ungkap satu sama lain kejelekan dan lain-lain itu diungkap luar biasa. Gitu. Ini ada fenomena apa nih Ramzi soal kenapa bisa seperti itu gitu? Jadi begini Om, kalau saya melihat tingkat perceraian atau orang yang mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama memang sejak dahulunya sudah banyak. Sejak saya masuk jadi advokat, saya mulai berperkara tahun 2012-an, itu memang tingkat gugatan yang masuk di pengadilan agama itu sangat tinggi sekali. Tetapi saya melihat fenomena ini makin lama makin tinggi. Naik grafiknya? Naik grafiknya. Sejak adanya media sosial. Oh oke. Saya melihat itu. Saya melihat bahwa dengan media sosial permasalahan itu jadi lebih terbuka. Oh. Jadi masalah sedikit diungkapnya curhatnya melalui medsos. Sehingga publik tahu. Publik tahu, teman-teman tahu. Dan akhirnya ya mungkin banyak juga jadi bumbu-bumbu yang membuat masalah yang harusnya sebenarnya bisa diselesaikan, tapi malah jadi melebar kemana-mana. Okay. Nah terus fenomena yang kedua yang saya lihat adalah sepertinya status itu udah nggak jadi apa ya? Maksudnya gimana status tuh? Ya artinya kalau laki-laki duda udah nggak jadi masalah gitu. Udah nggak heran. Udah nggak heran. Perempuan bercerai janda kan dulu kan istilah aib, ya kan? Sekarang udah nggak seperti itu lagi. Sekarang lebih banyak yang mau jadi janda dan duda. Iya. Bahkan ada kalimat janda terdepan. Jadi saya melihat bahwa sepertinya mungkin ya
cara berpikirnya terkait pernikahan itu ya udah hanya status di awal, habis itu saya lebih baik dengan status janda saya atau Banyak duda yang nggak saya. takut ya sekarang ya. Jadi nggak takut untuk berpisah. Ini pandangan saya pribadi ya. Mungkin saya melihat dari beberapa teman-teman yang yang bercerai, yang saya pernah tanganin. Kenapa sih kok nggak mau sabar gitu kan? Artinya kamu nih sudah sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Tapi kayaknya ya udah. Saya lebih baik sendiri lagi lah. Menyandang status janda atau duda gitu. Oke. Jadi malah jadinya sosial media menjadi peran yang lumayan punya imbas besar ya. Menurut saya ya. Oke. Nah, selain tadi menjadi lebih lebar atau juga memang akhirnya dari gara-gara sosial media orang-orang ini malah bertemu dengan masa lalunya sehingga juga jadi peran penting juga untuk ketemu dengan orang-orang baru juga, itu jadi terjadi perselingkuhan gitu? Ya kalau dengan masa lalu ya mungkin ada ya, tapi yang jelas dengan adanya sosial media ini kan kita lebih mudah berkenalan dengan orang-orang baru. Oke. Ya. Ya kan artinya ya semua bisa dijangkau kan. Ya kan artinya tinggal DM. DM. Iya benar. Ya, tinggal DM dan seterusnya lah. Kalau Facebook tinggal Messenger atau apa. Nyari jodoh bisa online ya terus sekarang. ada aplikasi-aplikasi, ada Tinder, apa segala macam kan. Ajang-ajang tempat untuk bertemu mingle-mingle dengan orang-orang kan banyak gitu. Jadi Ya online membuka semua ya. kan. Ya. Oke. Nah, tapi kalau dari Ramzi sendiri selama menangani ya case perceraian gitu, yang paling nomor 1 penyebab itu apa? Pertama Phil dan Will. Itu pertama. Pertama kalau menurut saya. Phil dan Bukan Will. KDRT ya. Ya setelah itu baru KDRT. Itu mirip-mirip lah. Oh. Phil, Will, KDRT. Itu yang 3 sebenarnya. Phil, Will, KDRT dan ekonomi. 3 apa 4 tuh jadinya? 3. 3. Phil kan idaman lain. Iya, Phil. Iya nggak Phil, Will, KDRT, KDRT, ekonomi. ekonomi. Oke. Ekonomi nomor 3. Iya, tergantung orangnya mas. Ada yang Lu manggil gue jangan Mas terus. Om Ferry. Tergantung orangnya Om Ferry. Jadi gue kebalik-balik gitu kan. Tergantung orangnya. Ada yang tapi yang saya lihat ya emang itu 3 itu sih mas fenomenanya. Saya nggak bisa bilang yang punya idaman lain itu nomor 1 atau KDRT nomor 1 kadang-kadang. Tapi memang ada yang kalau ditanya misalnya masalahnya 2 gitu. KDRT dan ekonomi. Pasti dia bilang saya nggak apa, saya susah tapi nggak dikebukin. Tapi ada juga yang masalahnya dia tidak balik-balik ke rumah, ekonominya nggak pernah diurusin anaknya, istrinya nggak pernah dikasih nafkah. Ada juga masalah seperti itu. Yang ketiga dia hubungannya baik-baik aja tapi misalnya kawin lagi, pacaran lagi. Oke, gitu. Jadi sebetulnya mereka hubungannya baik-baik aja, Baik-baik tapi malah cerai juga. Cerai juga. Gara-gara kawin lagi. Iya kawin lagi atau punya di belakang ada wanita idaman lain. Oke. Iya. Tapi kasus paling banyak itu apa? Itu Tadi. Itu kalau menurut aku 3 itu sih. Iya, tapi kan ini kan lebih dominannya yang mana gitu? Yang kayaknya Will nggak sih? Kayaknya Atau ekonomi? KDRT kali ya. Malah KDRT? KDRT. Oh gitu? Iya. Serem juga dong. Iya, KDRT kan artinya sekarang apalagi fenomena media sosial ya, Mbak ya. Habis itu TV-TV gitu kan memberitakan kalau misalnya orang lapor polisi dan seterusnya. Jadi orang dikit-dikit kalau KDRT bawaannya mau lapor polisi. Iya. Ya kan? Sebetulnya kategori KDRT itu sekarang diperluas setahu saya. Maksudnya bukan sekedar physically ya. Oh iya. Iya kan? Memang dari undang-undang di awal, undang-undang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu memang kekerasan itu ada 2 mas. Ada psikis, ada psikis. Ya kan? Ada psikis juga. Jadi artinya ketika kayak psikis contohnya gimana tuh? ya salah satunya ya diperlakukan dengan perbuatan-perbuatan yang dia kawin lagi. Oh itu psikis? Iya, salah Nggak satu dinafkahi juga Iya, dong nggak dinafkahi sama juga. Oke. Jadi
Ada nggak yang nggak dinafkahin ini cuma tidak dinafkahi batin, lahirnya dinafkahin gitu? Iya ada juga. Kan itu juga bisa jadi alasan perceraian juga. Sesuai tapi pengalaman kamu ya. Tetapi pengalaman. Apaan sotoy banget? Biasanya kalau orang nanya sesuai pengalaman dong. Tetapi biasanya kalau mengenai nafkah batin jarang lah. Tuh jarang. Jarang orang mau berpisah karena nafkah batin. Oh jarang. Jarang kalau saya lihat. Artinya apalagi ketika udah berumur ya. Pernikahannya sudah menjelang 20 tahun, 30 tahun. Itu kalau bicara perceraian karena apa? Karena saya nggak nafkahi batin lagi, itu jarang. Jarang ya? Beda dengan kalau orang baru menikah, Dianggurin. dianggur itu lain ya. Tapi kalau misalnya masalah KDRT, lo udah 20 tahun, 30 tahun Iya. menikah, ya namanya KDRT tetap aja KDRT. KDRT. Yang paling parah KDRT yang pernah ditanganin apa tuh? Yang sampai bonyoknya kayak apa itu? Oh, iya, dianiaya sih pernah. Dianiaya. Iya, dianiaya. Itu kalau kayak gitu langsung masuk penjara atau Iya gimana? ditahan. Ditahan ya? Ditahan. Itu saya pegang salah satu perempuan ya ditahan langsung. Ada gak yang dia menganiaya karena terlalu cemburu atau posesif? Karena kan kadang-kadang ada yang saking posesifnya sehingga dia melakukan protektif yang luar biasa kepada pasangannya. Ketika dia keluar rumah tanpa izin dan lain-lain atau gimana, itu terus menjadi trigger dia untuk melakukan KDRT. Ada mas. Oh. Ada Bang Ferry. Gitu ya. Ada juga yang ya maksudnya karena saking cintanya ya itu posesif dia mukul. Tetapi saya melihatnya biasanya orang yang mukul ini mereka ketika pacaran sudah melakukan hal yang sama. Oh sebetulnya dari dulu udah begitu. Dari dulu udah kayak gitu. Udah ada. Jadi saya ketika saya interogasi Kenapa lu nikahin gitu, gitu ya? Kenapa lo kawinin gitu loh. Iya, saya pikir bisa berubah dan seterusnya. Oh, selalu begitu ya? Selalu begitu. Alasannya selalu klasik kan. Tapi ada juga yang biasanya tuh KDRT dia udah dimaafin lagi. Dimaafin lagi. Dimaafin lagi. Pernah nggak nanganin kasus suami istri pembunuhan gitu, tapi suami istri kasusnya? Oh, belum pernah. Belum. Jadi cuma KDRT aja. KDRT aja. Dan ada juga nggak yang KDRT parah gitu, terus akhirnya balikan? Yang Ada. parah ya? Ada. Terus terjadi lagi nggak? Atau malah lebih peaceful, lebih damai, lebih Saya nggak tahu terjadi lagi, tapi dia nggak cerita lagi sama saya. Oh, berarti kalau nggak Jadi- cerita lagi mungkin udah damai kali. Iya, mungkin damai, mungkin berulang terus damai lagi, saya nggak tahu Iya, kan. iya. Atau dia ganti lawyer. Iya, ganti lawyer ya kan, ganti lawyer. Ganti Iya lawyer. kan? Bisa ya? Bisa juga. Iya, iya benar-benar. Malu Cuma kali. malu kan. Malu dong. Kalau saya udah kayak gini, wah nih, saya selalu bilang sama klien-klien saya, kalau KDRT nggak bisa dimaafin, Oh, masih sebaiknya tidak termaafkan. tidak termaafkan. Oh. Karena ada sekali, pasti ada Iya. 2 kali dan terus ya Iya, kan. kecuali KDRT-nya, ya saya juga artinya gini, Om Ferry, ada KDRT yang batas minimalnya ya udahlah, nggak terlalu signifikan, misalnya hal-hal yang mungkin hilaf satu kali pukulan atau, tapi kalau ada yang perbuatannya emang yang ketika mukulin kayak mukulin maling gitu kan, artinya kan memang tabiatnya Seperti itu ya. seperti itu kan. Kadang-kadang kita berdebat, apa itu mungkin kelepasan, ngelempar atau apa, terus ngelempar ternyata kena, padahal niatannya cuma mau ngelempar tapi nggak meniat mengenain, cuma mau kesel aja gitu kan. Iya, iya. Dari seorang lawyer, cinta itu apa sih menurut seorang lawyer tuh? Aduh, berat banget ya cinta itu. Iya. Cinta itu tanggung jawab, Mas Ferry. Responsible. Responsibility. Cuman itu. Itu aja menurut gua. Oh, jadi nggak ada. Selama tanggung jawab artinya selesai semua. Oh. Berarti kalau tanggung jawab ke banyak orang cinta semuanya. Nah, itu Ke- pertanyaannya maksudnya gini. jadinya. Nah, itu lanjutan Misalkan, pertanyaannya. 5 ada 3 nih cewek Nah, gitu kan. ya kan. Dinafkain semua, Nah. tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Ya kan, berarti cinta Itu sama cinta tiga-tiganya. Iya, tanggung jawab kan tanggung jawab terhadap satu orang atau tanggung jawab terhadap, kalau anak kan juga bisa juga cinta juga sama Kan anak. aku nanya cewek nih. Ya kan, sama anak sama ibu. Jangan mana tahu ini yang coba dilihat ke sini ya. Iya. Misalkan ini kan aku nggak nanya di keluarga dan anak ya. Kan salah ini kan jawab kamu cinta nih tanggung tiba-tiba. jawab. Ternyata misalkan si Mas Ramzi ini bisa nih, Kak Ramzi bisa, gue bisa kok bertanggung jawab 5 cewek gitu. Berarti cinta dong sama 5 cewek itu. Ya bisa aja. Bisa aja. Karena Bisa, kan tanggung iya. jawab kan artinya kalau misalnya kita di Islam kan ada makna
Sulasa dan rubah gitu kan, kawin boleh 2, 3, 4 kan tanggung Iya. jawab semua. Iya, iya, iya. Artinya kalau nggak tanggung Yang jawab penting sanggup adil kan, ya. tanggung jawab kan turunannya adil. Heeh. Yang penting sanggup lah ya. Iya, sanggup, mampu kan, Jadi menurut Ramzi, cinta adalah tanggung jawab. tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi artinya ketika dalam konteks romantisme itu perlu atau enggak sebetulnya? Romantisme seperti apa maksudnya? Om? Misalnya kan dirimu misalnya punya pasangan. Iya. Romance itu harus tetap dibangun atau enggak? Iya, harus lah. Harus. Harus. Jadi berarti nggak cuma soal responsible dong. Iya, artinya romance itu kan kalau menurut saya tanggung jawab itu kan seperti tanggung jawab secara nafkah Iya. lahir, Iya. batin, Benar-benar. dan romance kalau menurut saya. Jadi selama nggak bertanggung jawab, ya Tapi kan setahu saya nih, ujian seorang lawyer tuh luar biasa nih. Iya. Ya. Artinya kan ketemu sama klien-klien yang juga lagi hampak. Dia mau cerai. Dia mau berpisah dengan pasangannya. Itu kan ada ruang-ruang hampa tuh di situ. Iya. Kadang-kadang kan curhatnya juga kan sama lawyer nih. betul. Iya gak? Itu Bukannya profesi ada kamu gitu juga. interaksi tuh bisa terjadi seperti itu gak? Ini gue Iya. lagi nanya lawyer. jadi gue. Memang kayak tempat curhat ya. Sama, itu tempat curhat juga Tempat ya. curhat ya. Gitu. Ya, kalau saya waktu itu Mas Om Ferry, Nah, lo balik kan salah lagi, lagi salah kan, lagi. Jadi waktu itu Om Ferry saya kan waktu mau jadi lawyer itu ada pendidikannya. Pendidikan khusus profesi advokat. Oke. Jadi salah satu mentor saya dulu, saya lupa namanya, dia bilang begini. Kalau mau jadi lawyer yang baik dan tidak tersandung, kalian jangan pernah mengambil kesempatan terhadap perempuan yang klien kalian. Jatuh Pokoknya cinta jangan sama makan sama klien kalian lah. Jangan jatuh cinta sama klien maksudnya. Iya, Iya. Pernah nggak? enggak. Bohong. Enggak. Saya katakan enggak. Saya lebih baik cari yang lain. Baik. Iya, ngerti gak? Iya, iya. Jadi kalau misalnya lu mau nakal, yang lain aja. Oh, jadi jangan. misalkan gini, aku konsul nih. Ya. Terus, aduh gue suka nih sama klien ini, mendingan kayak mundur nggak Oh, sih iya. atau gitu. Iya. Gitu. Jadi menolak klien Iya. yang kamu suka gitu. Oh bukan, kalau Kasusnya klien tetap jalan, tapi kita nggak mau berlanjut sampai kemana-kemana. Iya. dengan- Profesionalitas profesional. ya. Iya, iya. Jadi pokoknya itu menjadi syarat utama lah. Syarat utama. Jadi Oke. mungkin Nggak ada tuh terjadi budi dibalas body. oh jadinya. enggak. Gitu ya. Saya nggak pernah dibilang istilahnya bahwa dibayar pakai senyuman gitu, enggak. Bayar dengan senyuman gimana? Iya, tuh, Jo? maksudnya body kan bahasanya kan body dengan apa budi dengan body itu kan terlalu kasar lah. Kasar ya? Iya. Iya. Kalau senyuman gimana? Iya kan seterusnya kan. Oke, jadi memang itu jadi tantangan tersendiri Iya. lah ya kan? Gitu kan? Jadi menurut saya memang seorang advokat ya nggak boleh punya affair lah sama klien. Artinya apa? Nanti kalian nggak profesional. Nanti kalian bawa perasaan. Nama baik juga ya. Terus Baper ya? Gimana sih? bawa perasaan ya, nama baik nomor satu lah. Artinya kalau misalnya apalagi sampai terbongkar gitu kan. Ya kan, oh ternyata kita nggak tahu mulutnya orang, oh sama itu Betul. cukup apa namanya ini aja. Iya. Ya memang selalu begitu ya. Kan ingat gak kita kan semua nih sudah lingkupnya publik ya. Iya, Satu aja case itu pasti muncul. iya. Ingat gak kita dulu pernah live bareng, terus ada satu yang muncul kan, Iya. yang itu kontroversi juga kan, sempet sebagai penontonnya tuh. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita mungkin akan hindari kan Iya. sebagai kayak gitunya gitu ya. Jadi memang tantangannya pasti akan selalu ada tuh. Tapi ada gak kalau tadi dirimu kan bilang, saya sih sampai sejauh ini nggak pernah jatuh cinta sama klien. Tapi ada gak klien yang jatuh cinta sama you? Saya nggak tahu. Nggak tahu apa Pasti nggak tahu. nggak tahu apa lu tutup-tutupin di sini. Saya nggak tahu. Tapi dia nggak pernah mengutarain kan. Kalau tahu kan artinya diutarakan. Oh. Atau Kalau- yang mencoba gitu, iya, mencoba mungkin- untuk kayak flirt gitu. Iya. Atau kayak kan pasti kan tukeran kontak dong. Iya tuh, pasti lah nggak Nyari mungkin nggak dulu, tukeran kayak makanya kontak. Nyari dulu atau ngajak makan atau apa Oh gitu iya, yang mencoba. kalau kita ngajak makan, ketemu, hangout, teleponan, gitu, hangout, biasa sama klien, Oh. Tapi nggak baper gitu. tapi nggak baper. Yakin. Dia nggak yang nggak baper kan you. Ya. Enggak, maksudnya kita bicara si klien ini ada gak yang Kok gue nggak yakin sih, dia bilang yakin. Ya sejauh ini nggak ada. nggak ada, belum ada juga Nggak yang ada. suka. Nggak ada.
Oh berarti memang masih terselamatkan karena ada yang belum ada yang suka ya. Iya, alhamdulillah. Bener-bener. Kalau ada ngeri juga loh. Iya. Tapi kan saya selalu kan kalau misalnya saya punya klien perempuan ya pasti saya kenal istri juga kalau misalnya. Oh selalu? Iya, kalau misalnya artinya hubungannya akan panjang, artinya panjang dalam arti kata perkaranya tuh panjang, pasti kan saya akan ajak ketika satu momen ada saya kenal Oh saya oke. Iya. Karena kan ini akan jadi PR selamanya nih ya. Iya. Iya. Tapi gimana caranya untuk juga supaya istri itu tidak jadi overthinking terhadap kerjaan you? Karena itu Oh iya. banyak Kan harus dikasih pengertian. Dari awal saya udah kasih pengertian ke istri. udah dengan resiko-resikonya Iya, ya. resiko-resiko. Dan oke-oke aja ya. Oke aja. Ya artinya mungkin temennya atau saudaranya lihat kok Kak Ramzi dekat banget sama klien ini gitu kan, atau punya klien kok perempuan. Tapi ini benar sih nih. Jadi kadang-kadang yang mengkomporisasi itu justru bukan dari orang pasangan. terdekat, tapi justru dari luar-luar situ tuh ya, Yang ring-ring situ menilai tuh. mungkin. Ya kan, yang kadang-kadang, gue lihat si Ramzi tuh, Iya. tadi sama si ini gitu Nah, kan. itu. Ya kan, kayak gitu-gitunya tuh ya. Iya. Makanya saya bilang media sosial ini salah satu faktor utama meningkatkan tingkat perceraian, Om Ferry. Ya kan, dengar dari orang tidak tabayun, nggak cari tahu, tiba-tiba udah pisah. Bisa. Kayaknya gampang banget itu loh. Gampang banget untuk berpisah tuh gampang. Padahal kan seharusnya kan namanya perkawinan kan ikatan suci gitu ya. Harusnya tidak memudahkan untuk bercerai. Iya. Atau mungkin beberapa kali juga situasinya adalah terjadi disparitas. Tahu disparitas dong? Jarak. Jarak. Jadi tiba-tiba si istri ini itu secara karir lebih tinggi dari si pasangannya, si suaminya nih. Itu banyak banget juga tuh terjadi tuh perceraian yang akhirnya mereka jadi merasa kok yang dominan si istri nih. Nah, kalau Ramzi pernah dapat kasus kayak gitu, Bang? Pernah, tapi itu jarang sekali. Jarang sekali. Oke. Jarang sekali. Artinya kalau masalah ekonomi yang istri lebih unggul daripada si suami itu jarang lah. Artinya kan kita juga bisa ukur Mas Om Ferry, perempuan yang lebih dominan daripada laki-laki itu kan juga nggak banyak. Iya. Nggak banyak. Benar. Terus Kalau- dulu siapa yang cinta duluan sama istri? Udah punya istri kan? Ini balik lagi nih ke istri nih. Iya. Saya cinta duluan sama istri saya. Oh, oke. Oke. Cinta duluan. Iya. Cinta duluan dan selamanya terus apa? Iya, insya Allah. Insya Allah selalu. Kacau nih nanti cerai lagi rumah tangga orang. Jadi balik nih tadi gue lagi ngomongin itu tuh apa ya? Sampai mana tadi gue ngomongnya? Disparitas tadi. Nah, disparitas itu. Nah, ada gak juga nih case yang sebetulnya dari awal tuh udah jelas mereka punya perbedaan dari sisi religion misalnya, keyakinan. Lalu mereka menikah. Terus ada salah satunya tiba-tiba keluar nih dari salah satu agamanya. Lalu mereka bercerai. Nah, itu pernah? Ada. Nah, itu maksud gue gimana sih kok bisa begitu? Iya, Maksudnya kan dia awalnya udah tahu ya itu bisa terjadi Iya. perubahan-perubahan itu sangat mungkin tuh. Ya makanya saya bilang artinya ketika dia sudah berpindah agama pasti sulit nanti kalau misalnya dia mau balik lagi ya kembali lagi Mas, kan ada juga Om Ferry, ada juga yang benar-benar orang pindah masuk ke Islam. Ya artinya benar-benar mau. Makanya saya bilang jangan dipaksakan ketika mau menikah tapi ada seolah-olah syaratnya adalah mesti pindah. Itu biasanya yang Itu jadi punya masalah. kerentanan tuh ya. Kerentanan lebih tinggi daripada yang udah selesai dengan agamanya lebih dahulu baru setelah itu menikah. Iya, soalnya itu pasti bisa terjadi tuh goyang lagi di tengah. Oh, iya. Karena itu jadi trigger untuk mereka juga pisah Iya. juga tuh. Biasanya juga yang pernah saya tangani adalah ketika MBA. Oh, Beda agama, Iya, iya. MBA. iya. Ya artinya harus masuk salah satu, ujung-ujungnya pasti balik lagi ke. Satu-satunya gelar yang sangat cepat didapat ya itu. Iya. MBA. Iya kan? Langsung ya. Iya langsung. Nggak sekolah 2 tahun ya. DP dulu. DP dulu. Nah terus ada juga nih
ada gak pernah nanganin juga yang sebetulnya dari awal intervensi atau syarat muatan orang tuanya mengintervensi pernikahan? Itu kan pernah tuh mertua yang terlalu ikut campur dan lain-lain. Nah itu ada gak gara-gara itu tuh? Ada juga, itu juga lumayan, ada beberapa yang Itu lumayan ya? lumayan juga. Itu biasanya yang melakukan intervensi dari pihak lakinya apa yang perempuan tuh? Kedua belah pihak sama aja. Oh gitu? Iya, Biasanya yang diintervensi apa? Soal-soal apa tuh? iya, masalah ekonomi, masalah rumah tangganya. Ya artinya ya selalu orang tua salah satu pihak mau ikut nimbrung rumah tangganya anaknya lah. Ngatur gitu ya? Ngatur lah intinya. Ngatur lah. Jadi kalau kayak gitu kan nggak ini ya, nggak independen sih. Enggak independen jadinya. Betul, betul, betul. Si pihak suami punya ibunya atau orang tua bapaknya atau ngatur ke perempuan, istri. Nah, nanti yang laki-laki juga begitu, ngomongin kok segini, kok ini, kok begini. Ya membanding-bandingkan lah. Membanding-bandingkan antara mereka dengan keluarga yang baru menikah ini. Jadi mereka membandingkan pola mereka. Pola mereka dengan sekarang yang lagi jalan sama anak-anaknya. Iya, iya, iya. Terus kenapa memilih profesi sebagai lawyer? Wah, bagus juga nih Padahal pertanyaan. kan itu profesi yang cukup gimana yang nanganin kasus gitu kan, hukum gitu. Kalau lawyer saya emang udah cita-cita, Mbak. Jadi cita-cita saya emang jadi lawyer. Jadi Cita-cita sendiri atau karena ada orang tua sendiri, gitu? sendiri. Oh, oke. Jadi karena dulu zaman kecil tuh lihat film-film India tuh kayak lihat di sidang-sidang terus ngeliat orang, wah keren juga jadi pengacara gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. jadi satu itu, yang kedua ya emang dorongan orang tua juga ada juga. Artinya orang tua kaitannya juga dengan masalah hukum, jadi sering cerita tentang diskusi tentang hukum, akhirnya kita pengen jadi lawyer. Tapi pernah gak dapat ujian sebagai lawyer nih bermain dua kaki dalam konteks gue bela si A nih, tiba-tiba pihak B ngajakin juga nih, lo ini Ada tuh. pernah. Pernah diterima? Enggak, Belum apa enggak? enggak lah, enggak boleh lah. Kita lawyer itu buat saya adalah profesi yang kalau misalnya nama baik sudah rusak, Susah ya? susah. Tapi kan ada pepatah tuh bilang katanya lawyer membela yang bayar. Ya iya bayar. Yang benar-benar bayar. Tapi kalau misalnya Oh ada yang nggak bayar? Ada juga Prodio. Oh iya ya, ada ya. Ya, Tapi pernah gak udah komit nih sebagai lawyer nih bayarannya sekian gitu. Terus you sukses lah nanganin itu. Terus nggak dibayar? Ya ada. Ada, jadi utang gitu? Ya bukan utang, nanti jawabannya. Oh nanti Ya dibayar. nanti. Ya kan artinya kan, Sampai sekarang masih tertunggak tuh? ya ada yang tertunggak ada. Mau gue Artinya- tagihin nggak? Enggak. Nggak Debt usah, collector. Ferry. Debt collector dah. Ya artinya kan memang kadang-kadang kan klien kan punya kemampuan finansial yang beda-beda kan. Iya, Ada iya, yang bayar di depan, ada yang nanti kalau udah goal gitu. udah goal, udah cair, udah laku rumahnya, nanti baru saya bayarkan. Iya, Ya kan misalnya perebutan hak gonogini, gimana gini. dapat misalnya objek sekian, nanti kalau misalnya laku rumah ini saya akan bagi. Nah nih soal gonogini seru nih. Karena ada banyak yang kita harus jelasin ke publik nih. Sebetulnya gonogini itu adalah harta yang mana tuh dianggap gonogini? Karena misalnya nih, Yang gue diperoleh. nikah nih ya. Tapi sebelum nikah gue udah punya rumah, Ya. ya kan? Nah itu ketika misalnya suatu saat ada terjadi hal-hal kayak gini, itu masuk gonogini gak sebelum pernikahan itu? Masuk. Jadi harta gonogini itu harta bersama, dalam undang-undang tuh harta bersama itu diperoleh setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Atau di saat pernikahan itu ya? Kalau di saat berarti kan perolehannya mungkin bisa jadi sebelum. Misalnya kalau misalnya warisan diperolehnya setelah pernikahan bisa Oh, iya, kita buktikan bahwa itu adalah sebelum Oh pernikahan. jadi misalnya nih pernikahan terjadi, Ya, jadi lalu tiba-tiba orang tuanya memberi warisan. ya itu bisa kita buktikan. Itu tidak masuk dalam gonogini? Bisa kita buktikan bahwa itu bukan gonogini walaupun perolehannya setelah perkawinan. Ya maksud saya, itu sebetulnya tidak masuk dalam harta Tidak. gonogini? Oh tidak. Tidak. Oke. Tidak. Oke. Kalau yang tadi dijelasin sebelum
Sebelum nikah. Kalau sebelum nikah ya apalagi itu. Oh. Jadi itu clear tuh ya. Clear. Jadi yang hanya di setelah pernikahan. Setelah pernikahan, nikah 2024 belum mendapatkan rumah, beli rumah tahun 2027, 2026 ya kan, artinya setelah 2 tahun usahanya sama-sama terus beli rumah, itu baru harta bersama. Harta bersama ya. Terus ini pengacara pernah nggak kena hukum? Kamu kan pernah pengacara nih, tapi kena kasus hukum juga gitu. Oh, ya pernah lah. nggak? Saya dilaporkan polisi, dilaporkan kode etik ya pernah lah. Oh, lebih kasusnya kayak begitu Iya. ya? Maksudnya dia kayaknya pernah gak lu nyolong gitu? Oh enggak. Korupsi Nggak gitu? nyolong juga. Artinya dilaporkan polisi ya pernah lah sama lawan. Oh itu lebih karena risiko Nggak, maksudnya lah ya? personal, secara personal pernah nggak Oh kasus enggak. hukum Kalau gitu? personal enggak pernah. Oh oke. Ya, itu kredibilitas juga ya. Iya. Repot itu. Iya. Bisa repot kalau kayak gitu. Jadi memang tadi balik ke ortogono gini, oh jadi lebih seperti itu ya. Nah kalau misalnya begitu berarti sebetulnya apapun yang dilakukan suami istri itu pada saat itu mendapatkan harta, ya pokoknya akan dibagi 2 gitu. Iya. Pecahnya memang langsung 2. Iya. Atau ketika hakim memutuskan lain ya, misalnya contoh, saya pernah juga menangani perkara karena misalnya istrinya bekerja, suaminya tidak pernah bekerja, dibaginya 70-30. Apanya nggak kerja siapanya? Si suami Suami nggak pernah kerja? nggak pernah kerja, yang menghasilkan nih adalah si Istri? istri. Oh. Ada juga hakim memutuskan dengan prinsip-prinsip keadilannya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ya. Jadi bisa aja lebih besar si Iya, istri gitu. bisa aja. Tergantung dari situasi dan Iya, kondisi ya. situasinya. Jadi nggak langsung pecah 50-50 gitu. Tapi emang aturannya 50-50. Nah kalau masalah anak itu biasanya gimana kalau untuk perceraiannya? Kalau anak pasti jatuh kepada ibunya. Apapun kasusnya. Kecuali kita bisa membuktikan bahwa ibunya tidak cakap Bukan secara itu tarbiyah. karena faktor usia juga mempengaruhi? Ya, usia mempengaruhi tapi di bawah 12 tahun. Iya kan? Kan di aturan di bawah 12 tahun. Sebelum mumayyiz jatuh kepada ibunya. Tapi kecenderungan pengadilan Indonesia selalu memberikan kepada ibunya. Oh. Karena ibu dianggap lebih mampu dekat ya? mampu mendidik Nah anaknya. terus misalkan anaknya tuh lebih memilih bapaknya gitu, itu gimana? Boleh saja ketika nanti di persidangan kita meminta untuk dihadirkan anak, nanti anak pasti akan dia tanyai sama hakimnya mau tinggal dengan siapa. Kan biasanya kan ada hubungan emosional kedekatan kan ayah sama ibunya. Iya. Walaupun ibunya yang ngurusin tapi dia ternyata emosionalnya lebih dekat sama ayahnya, mau ikut ayahnya walaupun belum di umur tertentu yang boleh milih itu berarti dibolehin. Selama bisa membuktikan ya. Kalau misalnya tidak bisa membuktikan pasti jatuh ke ibunya. Artinya di bawah 12 tahun, terus anak itu 5 tahun walaupun kayaknya kedekatan sama bapaknya tapi Iya. nggak bisa membuktikan bahwa ibunya misalnya punya riwayat yang nggak baik untuk mendidik anak, pasti akan memberikan kepada ibunya. Oke. Jadi Dan tanggung jawab ayah itu kan tetap menafkahi anaknya. itu wajib ya? Wajib. Wajib. Nah, kalau sampai banyak kan yang terjadi ketika setelah perceraian Iya. si mantan suaminya nggak. Itu banyak sekali tuh. Nah Nah, makanya itu hukum di Indonesia belum sekuat itu ya untuk melakukan. hukum Indonesia itu belum sekuat itu mengenai putusan pengadilan itu Dilakukan. bisa dilaporkan. Misalnya contoh Om Ferry. Di putusan itu menyatakan bahwa menafkahi sekian. Ya. Iya Itu kan? dieksekusi kan? Harus dieksekusi kan. Tapi ketika tidak menafkahi sekian, itu nggak bisa dikategorikan penelantaran. Misalnya 10 juta. Saya mampunya 3 juta. Itu sudah dianggap gugur. Dianggap gugur. Wow. Itu lemah tuh berarti. Itu lemahnya. Makanya ada istilah menang di atas kertas saja. Oh benar. Tapi secara implementasi nggak bisa Nggak ya? bisa. Iya. Begitu. Sama juga misalnya contoh. Ketika putusan pengadilan menyatakan hak asuh jatuh kepada ayahnya. Terus yang menguasai ibunya mau ngambil. Kan nggak bisa juga dikategorikan penculikan. Betul. Walaupun bisa dilaporkan polisi ya. Dalam kekerasan misalnya jatuhnya psikis tuh, salah satunya psikis tuh karena saya udah memenangkan putusan pengadilan tapi
Nggak diberikan haknya. nggak diberikan haknya. Artinya tidak ada aturan yang mengatur bahwa kalau tidak menjalankan putusan pengadilan bisa dapat dipidana. Iya. Nggak ada yang eksplisit seperti itu, Bang Ferry. Jadi emang lemah ya. Jadi memang posisinya agak sulit. Kalau ngelihat dari situasi kayak gitu yang secara hukum negara saja sangat lemah untuk yang kayak gitu, gimana kalau dia bercerai dari hasil pernikahan siri ya? Apalagi itu. Nah itu Itu udah makanya pernikahan siri sangat amat tidak dianjurkan. Itu kan masalah kalau pernikahan siri kan jatuhnya jadi kepada kerelaan, ya tergantung tanggung jawabnya si laki-lakinya. yang tadi soal cinta tadi ya, tanggung jawab cinta. Tanggung jawab cinta ya kan. Punya anak setelah berpisah dia mau tanggung jawab nggak terhadap anak hasil. Nah itu nggak bisa digugat secara hukum ya? Iya nggak bisa. Nah itu gimana ya? Ya kan kalau dia nggak klaim itu di anaknya dia. Nah itu jadi sebaiknya memang harus terang benderang berarti ya? Iya. Tapi kalau misalkan kayak DNA itu anaknya dia gimana? Dari rumah sakit itu menunjukkan Iya memang sekarang ada- masalahnya kan DNA kan harus kedua belah pihak mau. Kalau salah satu pihak nggak mau, misalnya contoh nikah terus ada perempuan, "Oh, ini anak kamu," ya udah buktikan aja itu anak saya. Nggak, kalau itu konteksnya mungkin belum menikah. Ini kalau nikah siri nih, Iya. ya mungkin saya ngerti maksudnya, Monik. Nikah siri itu jelas lah dia punya anak lah Iya. dari pernikahan siri itu. Nah, lalu tetap dibuktikan bahwa emang itu anaknya, tetap itu nggak ada kewajiban jadinya. Apa gimana ya dari secara hukum Ya negara? aturannya memang dalam putusan ada jurisprudensi menyatakan bahwa anak DNA bisa dapatkan hak waris juga. Tapi secara hukum aturannya kan Lemah sulit, ya? lemah. Artinya sulit. Oke. Makanya kan apalagi ketika bicara saudara-saudaranya nggak terima. Saya punya saudara cuma 4 aja. Lain ibu saya nggak anggap saudara saya. Kenapa? Karena pernikahannya tidak tercatat di negara. Tidak tercatat di dalam negara ya. Ya kan? Pernikahannya tidak tercatat di negara. Terus artinya akte kelahirannya kan juga nggak bisa. Berarti gini dong, kalau gitu, kalau suatu hari ya misalnya nih ada seseorang punya istri, Ya. dia menikahi lagi seseorang secara siri, lalu dikasih fasilitas luar biasa nih si sirinya ini. Iya. Itu berarti kalau sampai ketahuan si istri pertamanya itu bisa mempunyai hak untuk narik dong, Bisa dong. karena dianggap Iya. itu ya Itu kalau kan, itu kan hartanya si istri juga termasuk. jadi itu yang jadinya siri tidak disarankan. Ya? Iya. Oke. Janganlah. Kecuali makanya saya bilang kalau teman-teman misalnya saya mau nikah siri bang, oh ya udah, tapi bayar di depan dulu semua, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Jadi Dapat ini gimana lo? dikasih rumah, dikasih mobil dulu. Nah, tapi Jangan kan kalau misalnya ketahuan dia bisa ditarik. Lah kan kalau dikasih rumah kan namanya nama si perempuan. Jadi langsung nama perempuan itu. Iya. Oh, jadi ada deposit ya? Iya, depositnya udah ada. Iya, Jadi iya. kalau ada apa-apa kan, ya kalau mau kabur ya udah kabur aja. Oke. Jadi Tapi kalau namanya nama si suaminya ada. walaupun misalnya nanti si istri pertamanya itu bisa membuktikan bahwa aliran dana itu dari si suaminya. Ya kan ya memang agak sulit Gimana cuman tuh? artinya kalau menurut saya ya artinya tetap bagaimanapun juga kan bisa disampaikan bahwa ini ada transaksi, bahwa ini ada apa. Ya suamimu dulu begini kan. Kalau bahasanya Bang Hotman ya sudah diberikan kenikmatan jadi pantas dibayar. Kan bisa aja nih. Ya kan kalau misalnya kita mau bicara bukti gitu kan. Iya. Iya, soalnya kalau yang terjadi sampai begitu kan nggak selamanya istri pertama itu yang diem aja kan. Ada yang mungkin beberapa mungkin dia bereaksi terhadap Iya. situasi itu kan. Nah itu yang jadi repot di situnya tuh lemahnya ya. Iya. Oke. Makanya ketika sudah nama si perempuan yang istri sirinya kan sudah relatif lebih aman. Jadi kalau jadi ada belajar nih apa-apa gue. Belajar Vira. posisinya lebih aman. Iya. Makanya jangan Pengetahuan mau baru. dikawinin dikasih mobil, ternyata mobil cicilan. Ya kan? Jangan bodoh. Jangan bodoh. Jadi perempuan Iya, ya kan. Kalau nikah siri ya. Dikasih rumahnya atas nama si suami, lakinya. si lakinya. Nanti kan kapan aja bisa diusir kapan aja. Dia nggak bisa pakai dirinya, bisa pakai si istrinya. Atau istri yang baru ya kan. Iya.
Seru. Jadi memang agak complicated ya ini urusan beginian nih. Tapi paling tidak ini jadi buat masukan juga Ramzi buat orang yang nonton nih supaya mikir-mikir lagi lah kalau buat nikah siri tuh, ya kan. Walaupun udah cinta-cinta banget, tapi ya gimana ya. Kalau nikah siri ada lemahnya di sini nih, gitu. Karena kan orang itu makin lama itu ketika dia sudah dalam konteks komitmen menikah, itu pasti tuntutannya pasti ada kan. Ya, Nggak tapi saya tidak juga di pihak yang melarang orang untuk menikah siri. Maksudnya dalam arti kan daripada berzina. Habib, ini ada konteks Daripada Habib berzina nih, kan. Iya, iya. Tapi Habib nih. konteksnya harus juga tanggung jawab terhadap istri siri. Oke, garis benang merahnya adalah kalau dalam konteks negara kita tidak menyarankan. Tapi kalau bicaranya dalam konteks keyakinan, agama itu kita udah nggak bisa ngelarang tuh. Namanya keyakinan kan? Oh iya. Keyakinan udah nggak ada yang bisa ngelarang tuh. Betul. Ya kan? Itulah mungkin kira-kira gitu ya. Iya. Kalau Gitu. misalnya agak di artinya- tepi jurang ini urusan begini tepi nih. jurang ini. Iya kan? Gitu. Jadi kalau bicara dalam konteks keyakinan ya itu masalah keyakinan, nggak ada yang bisa Ya. digubris tuh ya, gitu. Oke, mungkin jadi kesimpulan terakhir lah, Om Ramzi. Ini buat orang yang nonton podcast ini, gimana caranya di dalam menjalin hubungan di rumah tangga supaya ya bisa dihindari lah hal-hal yang jadinya nanti ujungnya dalam perceraian gitu. Gimana tuh tipsnya tuh? Kalau saya dengar nasihat perkawinan yang saya sampai saat ini saya pegang, cinta itu harus tumbuh dan kembang ketika pernikahan, awal dari nikah sampai. Jangan cinta itu ketika menggebu-gebu, jadi istilahnya 0 ke 100. Jadi dari di awal nikah baru itu cinta itu tumbuh. Jangan Jadi bertahap. Jangan di depan cinta selama-lama jadi malah kendur. Biasanya pas lagi nguber gitu kan, lagi Pas lagi kenceng-kencengnya gitu. lagi PDKT luar biasa, tapi ketika udah nikah malah berkurang. Setelah udah mendapatkan Iya, berkurang. Ya, gitu. Orang-orang dulu bahkan tidak mengenal siapa calon istrinya, siapa calon suaminya, tapi mereka tetap mempertahankan cintanya rumah tangganya. Kalau itu nanti agak panjang tuh, ya bahas yang tadi tuh. Nanti aja tuh, Nanti Om aja. Ramzi ya. Oke, jadi intinya cinta tadi adalah perlu proses lah ya. Jadi jangan sampai nanti langsung digas gitu ya. Ya kan? Kalau digas nanti malah cepet redupnya ya, gitu. Sehingga tidak terjadi perubahan. Ya, kok jadi kesono sih? Jadi intinya pokoknya jangan cepat-cepat membuat hubungan itu terlalu tergesa-gesa lah ya. Jadi perlu proses gitu. Oke, Ramzi, thank you waktunya. Sama-sama Om Ferry. Lumayan seru kan, sedikit-dikit nggak apa-apa lah, agak ngerempet ke urusan pribadi ya. Tapi paling nggak sampai detik ini Ramzi masih cukup kuat gitu. Semoga selalu kuat ya kan. Oke, Insyaallah. thank you ya. Amin. thank Oke, you. nanti teman-teman ini kita terus akan bikin podcast yang seru dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Cinta is love-nya. Bye.